Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah DAA yang kami beri judul Algoritma Backtracking dengan Kasus Permainan Labirin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, dimulai dari saya, Halimatus Sadiah, dan di sebelah kanan saya, Falahudin, selanjutnya Abdul Ghafur, dan terakhir Joji Fatur Rahman. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian dari algoritma backtracking yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Algoritma backtracking merupakan salah satu metode pemecahan masalah yang termasuk dalam strategi yang berbasis pencarian pada ruang status. Algoritma backtracking ini bekerja secara rekursif dan melakukan pencarian solusi persoalan secara sistematis pada semua kemungkinan solusi yang ada. Algoritma runut balik atau yang disebut algoritma backtracking pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Haji Lehmer pada tahun 1950. Algoritma ini cukup mangkus untuk digunakan dalam beberapa penyelesaian. Dalam beberapa penyelesaian ini, dan juga untuk memberikan kecerdasan buatan dalam game. Beberapa game populer semisal Sudoku, Labirin, Catur, juga bisa diimplementasikan dengan menggunakan algoritma runut balik. Algoritma runut balik atau backtracking merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari solusi persoalan secara lebih mangkus dari menggunakan algoritma brute force. Algoritma ini akan mencari solusi berdasarkan ruang solusi yang ada secara sistematis. Namun, tidak semua ruang solusi akan diperiksa. Hanya pencarian yang mengarah kepada solusi yang akan diproses. Algoritma runut balik berbasis pada DFS atau Depth First Search, sehingga aturan pencariannya akan mengikuti kepada aturan pencarian DFS, yaitu dengan mencari solusi dari akar ke daun, atau dalam pohon ruang solusi, dengan pencarian mendalam. Simpul-simpul yang sudah dilahirkan atau diperiksa dinamakan simpul hidup atau live node. Simpul hidup yang sedang diperluas dinamakan simpul E atau expand node. Algoritma backtracking mempunyai prinsip dasar yang sama seperti brute force, yaitu mencoba segala kemungkinan, tentunya berbentuk abstrak. Dengan algoritma akan menelusuri pohon tersebut secara DFS sampai ditentukannya solusi yang layak. Next slide. Karakteristik algoritma backtracking. Karakteristik algoritma backtracking ini adalah mencoba semua kemungkinan soal yang ada. Perbedaan utamanya adalah pada konsep dasarnya, yaitu pada backtracking semua solusi dibuat dalam bentuk pohon solusi. Dan kemudian pohon tersebut akan ditelusuri secara DFS, yang merupakan anak dari blind search, sehingga ditemukan solusi terbaik yang diinginkan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mempunyai kemungkinan solusi yang kompleks, seperti permainan labirin, ataupun permasalahan-permasalahan sejenisnya. Sebaiknya, ke dalam pohon kemungkinan diberikan batas tertentu. Hal ini dilakukan sehingga tidak menghabiskan waktu yang sangat lama.
Hal ini akan bergantung pada jenis kekuatan atau performa komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Semakin dalam pohon yang ditelusuri, maka akan semakin akurat pula jalan menuju solusi yang ingin dicari. Next slide. Nah, jadi kesimpulannya, algoritma runut balik atau algoritma backtracking merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari solusi persoalan secara lebih mampus daripada menggunakan algoritma brute force. Algoritma ini akan mencari solusi berdasarkan ruang solusi yang ada secara sistematis. Namun, tidak semua ruang solusi akan diperiksa, hanya pencarian yang mengarah kepada solusi yang akan diproses. Dengan menggunakan algoritma backtracking ini, kita dapat menyelesaikan persoalan untuk penyelesaian berbagai macam permainan, yaitu seperti game Sudoku, game kuda menyeberang jembatan, game labirin, dan permainan Knight Tour. Next slide. Dan selanjutnya, materi akan dibahas oleh teman saya, yaitu Falahudin. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang tadi, yaitu algoritma backtracking memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu relevannya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan algoritma runut balik. Dapat bekerja jauh lebih cepat dari brute force karena jumlah kandidat solusi yang dapat dibuang dengan backtracking cukup besar. Kekurangannya itu adalah hanya bisa diaplikasikan terbatas pada tipe permasalahan yang memiliki solusi yang dapat dicari secara sistematis dan bertahap terhadap masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan backtracking. Misalnya, menemukan satu nilai yang diminta pada tabel yang tidak terurut. Labirin secara historis perlu diketahui bahwa labirin sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan dalam mitologi Yunani sudah menyebutkan labirin. Dalam mitologi Yunani dipercaya bahwa labirin dibuat oleh Daedalus untuk menjebak sebuah monster bernama Minotaur. Minotaur sendiri merupakan sebuah monster dalam mitologi Yunani yang bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh manusia. Namun, monster ini memiliki kepala yang mirip dengan kepala banteng. Selain daripada teori tersebut, ada juga yang percaya bahwa pada awalnya labirin dibuat bukan untuk membingungkan manusia, melainkan untuk menuntut perjalanan spiritual mereka. Pada awalnya, labirin hanyalah satu buah jalan yang membingungkan. Namun lama-kelamaan, konsep labirin digunakan dan dimodifikasi untuk digunakan dalam berbagai macam hal. Hingga akhirnya muncullah konsep labirin dengan banyak jalan, di mana kita harus menemukan jalan yang benar untuk menuju titik akhir atau lokasi tujuan. Ya, selanjutnya beberapa tahun kemudian labirin pun mulai dipergunakan untuk berbagai macam keperluan seperti misalnya saja pada tahun 1882 labirin mulai digunakan untuk melakukan penelitian psikologi hewan. Tidak hanya itu, muncul pula sebuah pertunjukan yang bertemakan labirin, yang mana dalam pertunjukan itu jika seseorang berhasil memecahkan labirin tersebut, maka orang tersebut akan menerima hadiah berupa sejumlah uang. Sampai pada saat ini banyak yang menggunakan konsep labirin untuk dijadikan sebuah teka-teki untuk anak-anak, untuk mengasah kemampuan anak. Dalam artikel kali ini penulis akan membahas labirin yang menggunakan konsep ruang terisolasi
dengan banyak jalan yang mana permainan memulai perjalanan dari suatu titik dan akan mencari jalan yang benar agar permainan tersebut dapat sampai ke titik akhir dari labirin tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Joji. Ya, saya akan menjelaskan yang selanjutnya. Contoh kasus penyelesaian labirin dengan algoritma backtracking. Bagi lintasan menjadi sederetan langkah. Sebuah langkah terdiri dari pergerakan satu unit sel pada arah tertentu. Arah yang mungkin lurus strike, kiri, ke kanan. Next slide. Penerapan algoritma backtracking dalam menyelesaikan maze labirin, algoritma yang tepat untuk menemukan jalan keluar dari dalam labirin adalah algoritma runut balik. Dengan algoritma ini, kita mencoba sebuah lintasan hingga menemui jalan buntu. Lalu jejaki langkah sebelumnya sampai kita menemukan lintasan yang lain, lalu ulangi lagi lintasan tersebut. Pada akhirnya, kita akan menemukan lintasan yang mengarah ke pintu keluar, atau mencoba semua lintasan dan memutuskan tidak terdapat solusinya. Untuk menggambarkan algoritma runut balik secara rinci, bagi lintasan menjadi sederetan langkah. Sebuah langkah terdiri dari pergerakan satu unit sel pada arah tertentu. Arah yang mungkin ke atas, up, ke bawah, down, ke kiri, left, ke kanan, right. Next slide. Kompleksitas waktu algoritma backtracking dihitung berdasarkan jumlah operasi perbandingan elemen lari. Kompleksitas waktu cari elemen terbesar. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. Kompleksitas waktu untuk kasus terbentuk worst case, kebutuhan waktu maksimum. Next slide. Namun terdapat permasalahan. Bagaimana mengetahui langkah yang mana yang perlu dijejaki kembali? Ada 2 solusi untuk masalah ini. Pertama, simpan semua langkah yang pernah dilakukan, atau kedua, gunakan rekursi yang secara implisit menyimpan semua langkah. Rekursi adalah solusi yang indah, solusi yang lebih mudah. Ya, di sini selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Abdul Gopur. Baik, terima kasih kepada host yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membahas materi kali ini. Di sini saya akan membahas algoritma runut balik persoalan tentang labirin, yaitu parameter fungsi adalah labirin M yang menyimpan status labirin dapat diimplementasikan sebagai matriks 0,1 per 1, yang dalam hal ini jalan dinyatakan sebagai rangkaian 0. Sedangkan dinding atau tembok dinyatakan sebagai rangkaian 1.
Next. Nah, di sini ada sedikit sintaks dari algoritma backtracking soal pemecahan labirin. Next selanjutnya. Algoritma runut balik di atas hanya memberikan apakah ada solusi, yaitu ada lintasan dari titik masuk ke titik keluar labirin, atau tidak ada solusi. Algoritma tersebut tidak memberikan lintasan yang dilalui. Masalah ini dapat diatasi dengan pengaman berikut. Jika pemanggilan rekursif mengembangkan true, ini berarti bahwa perpindahan langkah yang dilakukan mengarah ke solusi. Oleh karena itu, output kan digambar labirin yang dihasilkan ke layar. Masalah kecil muncul karena perpindahan langkah yang dihasilkan akan dicetak dalam urutan terbalik sebagaimana pemanggilan rekursif return. Untuk pemecahan ini diberlakukan langkah penyimpanan, perpindahan langkah ke dalam stack, dan mencetak seluruh langkah setelah pemanggilan solve image dibandingkan mencetaknya segera. Selanjutnya. Nah, di sini ada notasi BIGO dengan algoritma backtracking. Notasi BIGO adalah salah satu metodologi untuk penyelesaian asal algoritma, dan sedangkan algoritma backtracking merupakan salah satu metode pemecahan masalah yang termasuk dalam strategi yang berbasis pencarian pada ruang status. Algoritma backtracking bekerja secara rekursif dan melakukan pencarian solusi persoalan secara sistematis pada semua kemungkinan. Udah. Demikian penyampaian materi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.